Ya, Jadi belum dijelaskan bahwa sistitis itu radang dari kandung kencingnya. Ya. ya, betul. Beda dengan kalau prostatnya prostatitis, kalau kandung kencing sistitis. Kemudian juga bisa saya tambahkan, jadi semen dari prostat itu mempunyai bau yang sangat khas ya. Ya, Nah, baiklah, sepertinya belum ada pertanyaan baik di kolom chat maupun eh oh ini ada barusan. Nah, Pak anu Sam. Pak, Pak Sam ya. Hmm. Ya, Assalamualaikum Dokter Joni. Nah, Pak Sam sewaktu akan kencing tidak tertahankan akan kencingnya. Barangkali udah kerja di kantor, kemudian waktu di kamar mandi langsung mau kencing gitu ya. Ya. Silakan Dokter Joni. Nah, jadi itu masalah alat sphincter itu Pak, Pak Sam ya. Itu bisa terjadi kalau orang habis di prostat begitu nggak bisa tahan kencing karena kita itu ada alat namanya kayak kayak klep lah gitu. Sphincter itu ada dua, sphincter dalam, sphincter luar. Sphincter dalam tuh otomatis dalam kandung kencing itu ada segitiga trigonum itu dia menciut gitu. Nah, yang luar itu kalau dioperasi dia hilang. Keluhan seperti Pak Sam itu normal pada keluhan, saya nggak tahu nih yang dimaksud orang yang habis operasi prostat bisa gitu. Tapi kalau orang nggak dioperasi prostat Ah, mengalami begitu, itu ada betul. kelemahan otot, ya, Oh iya. sphincternya itu nggak bisa. Sphincter tuh klep apa, klep lah itu ya, Ya, eh, betul. itunya tuh. Nah jadi mau kencing tuh begitu ada rasa kencing langsung keluar, nggak ada daya tahannya lagi. Nah itu diperkuat dengan obat-obat Pak. Ada obat-obatnya itu untuk memperkuat sphincter. Sebaliknya kalau orang prostat dikasih obat melemahkan sphincter. Itu obat yang kita kenal dengan Harnal itu. Minum Harnal kan setiap hari itu Pak Prof ya. Ya, Itu melemahkan sphincter kalau gitu. Nah, ini kalau untuk memperkuatkan lawannya itu ada nanti obatnya itu. Demikian Pak Sam. Ya, baik terima Pak Sam, kasih. sudah cukup Pak Sam? Ya, jadi kalau saya belum pernah operasi prostat, Oh, belum ya. Jangan ya, nih. iya. Jangan. Ya. Jadi maksudnya kalau sudah ada rasa mau kencing itu tidak tertahan. Sempat agak jauh tempatnya misalnya di kendaraan, nah itu sampai mau menetes. Akhirnya saya bawa misalnya untuk buang air kencing di mobil gitu. Ya itu kalau jauh kan perjalanan itu. Ya, bisa kencing di celana tuh. Iya gitu kalau misalnya kita perjalanan jauh. Ada nama alat sekarang travel zone namanya. Jadi kita pasang Ah, itu ah, ya. Jadi kantongnya ada tuh ya. iya, Nah, itu diobat Pak, ada obatnya itu untuk memperbaiki kekuatan sphincternya itu. iya, iya. Ya, terima kasih Dokter Joni. Ya, Ya. bisa Beril. dihubungi Dokter Joni apa Ya, obat tadi yang apalagi alatnya tadi namanya Mister John tadi Oh, kan. kalau untuk alat itu namanya travel zone. Oh, Travel zone, travel zone. nampaknya nampaknya buatan Dokter Joni juga itu nama-namanya sama. Sahabat jalan Pak Joni. Iya, iya, iya. Terima kasih. baik, terima kasih. Berikutnya hamba Allah Pak Sam lagi nih dari Palembang, silakan. Oh, iya. Palembang nih dua-dua ya. Ya, Ya, Pak Sam. silakan Ya, Pak Sam. terima kasih Pak Profesor Khairil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bapak Dr. Joni yang telah memberikan paparannya masalah prostat ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ketika kita sudah berada di usia sekitar 65 tahun, Ya, apakah kira-kira usaha preventif atau pencegahan supaya untuk menghindari prostat ini kan? Yang kedua, eh, ini mohon maaf itu dokter ya. mm-mm. Apakah eh, frekuensi daripada itu apa hubungan suami istri ya itu Ya, berpengaruh pada terjadinya prostat ini? Apakah keseringan atau jarang misalnya? Nah itu bagaimana pengaruhnya itu? Nah kemudian baik. yang ketiga, kalau Ya. kita mau konsultasi masalah prostat ini ke dokter spesialis penyakit dalam atau ke spesialis kelamin? Terima kasih itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Dokter Joni. Baik, Pak Sam, tiga pertanyaan ya. Yang Ya, ya, pertama, bagaimana mencegah? Mencegah itu nggak ada, kan itu proses penuaan, ya. ya, Ada bawaan orang, tadi kan ada familiar, modelnya besar, ada yang tidak. Cuman penting kita segera tahu kalau ada kita eh, berobat, gitu ya. Nah, tapi salah satu ada kan penyebabnya kurang olahraga, ya kalau yang itu diatasin lah. Kemudian makan protein hewani. Nah, kedua ya, menjawab pertanyaan yang kedua itu memang dicoba orang menghubungkan dulu. Saya juga waspada. Jadi ada katanya, tapi tidak kuat
bukti saintifiknya, penelitiannya. Oh iya. Apakah orang yang sehubungan, kan yang dianjurkan oleh dokter itu hubungan itu kalau orang sehat itu 2 kali seminggu. Ada yang berlebihan itu diduga kan pengaruh hormon juga membesar prostatnya. Jadi Iya, dulu iya. begini kita selorohnya, kurang kuat berhubungan prostat kena. Kalau kurang berhubungan kanker prostat. Jadi Oh gitu ya. ini maju kena mundur kena katanya ini kan. Kuat berhubungan sering itu Ya. sering prostatnya hipertrofi. Tapi itu saya baca cari ke literatur ada yang mengatakan iya ada yang tidak itu. Kalau kurang itu risikonya kanker prostat katanya gitu ya. Iya, ya. Nah, ketiga untuk berobat itu dokter urologi Pak yang dicari. Kalau dulu Oh. sebelum dipecah-pecah dokter bedah semua bisa. Sekarang ini kan sudah ada khusus itu dokter urologi namanya. Saya sendiri kalau berobat juga ke urologi. Jadi bukan ke penyakit dalam. Kalau penyakit dalam kalau sistitis bisa penyakit dalam kan. Tapi kalau prostat itu sudah ada bidangnya. Cabang bedah itu urologi namanya, urologis. Tadi kan yang di film tadi kan urologis itu dia. Iya, iya. Nah, begitulah jawab. Ini cukup Pak Sam. Ada tambahan sedikit dokter. Jadi kalau Ya. sudah usia 65 ke atas itu, Ya. yang frekuensi normalnya itu berapa dokter ya? Apa 3 hari sekali atau 2 hari sekali? Ya, yang dianjurkan itu kan 2 kali pada orang muda ya. Nah, kalau udah makin tua kan makin makin jarang kayaknya itu ya dah. Ya, ya, ya. Nah, jadi tidak perlu diforsir juga itu. Jadi kalau masih sehat 2 kali, kalau nggak 1 kali seminggu. Ya, ya. Ya, terima kasih banyak dokter. Yuk, mari. Baik, terima kasih Pak Sam. Ini sebenarnya dari Pak Muslim ya, sebenarnya pertanyaannya hampir sama ini. Dokter, saya pernah dengar bahwa sakit prostat ada juga hubungannya dengan frekuensi hubungan suami istri. Apakah benar? Kalau benar, apa analisanya secara medis? Pak Muslim, apakah sudah terjawab yang tadi Pak Muslim? Sudah Pak, Prof. Ya, tidak ada tambahan ya? Tidak Pak, terima kasih Prof. Ya, baik. Nah, ini ibu-ibu nih yang bertanya nih, PP ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Adakah pengaruh sunat dengan penyakit-penyakit perkemihan? Silakan Dokter Joni. Ya, sunat itu yang dibuang adalah kulit preposium. Jadi kalau disunat dengan cara yang baik nggak ada masalah. Tapi kalau sunat itu sering kan begini. Kalau sunat dukun, kalau yang normal dia kan model ditarik aja dipotong. Kalau dukun itu dukun sunat itu kan baru terjadi kecelakaannya kalau orang itu yang phimosis itu jadi lengket preposiumnya itu dengan ini gland penisnya itu waktu ditarik waktu dari potong terpotonglah kepala penisnya. Nah, itu yang bahaya itu satu. Atau sekarang ini udah banyak juga anak-anak muda ini dokter karena pasien nggak mau berdarah jadi sunat itu pakai laser dibakarnya ya pakai koter. Kalau nggak teliti sinar laser itu mengarah ke saluran kencing jadi penyempit saluran kencing. Bahasa kedokterannya nama struktur namanya nantinya. Itu risiko. Jadi kalau saya sebagai dokter bedah tetap menganjurkan cara biasa aja. Dorsum sisi dibuang kulit preposiumnya. Jadi jangan yang model ditarik dipotong itu ya. Itu bisa kena kepalanya tuh hilang. Ya, potel kepalanya itu ya. Atau yang kalau pakai koter atau pakai pakai laser juga banyak itu ini sekarang. Itu kalau salah arah sedikit aja terkena ke saluran kencingnya itu dia mengkerut Pak. Nah itu efeknya. Itu efek sunat yang ini. Kalau normal sunatnya nggak bahaya, nggak ada hubungan kan bukan saluran yang dibuang. Kalau sunat itu kan kulit itu aja, preposium namanya, kulit pembungkusnya itu, kulup. Nah itulah kalau bahasa itunya kulupnya itu aja yang dibuang, dipotong itu. Demikian Bu. Baik, Ibu PP, apa sudah cukup? Assalamualaikum Iya. Pak John. Pak John. Aduh, Pak Dokter sebentar. Maaf saya off cam nih. Itu bagi yang bersunat. Nah, repotnya kalau bagi yang nggak bersunat kali ya Pak Dokter ya. Makanya kenapa dalam Islam itu wajib sunat mungkin Pak Dokter. Itu memang Nah,
Nah, itu ya Pak Dokter ya. Kalau nggak bersunat itu larinya bisa. Jadi karena kotoran itu menumpuk di situ, ya, smegma namanya itu, smegma itu merangsang radang infeksi kemudian kanker daripada gland penisnya itu bisa ada itu teorinya tuh. Jadi Iya, iya. makanya di dunia barat udah diakui sunat itu bagus kesehatan terbuka jadi dengan dibuang. Kalau enggak ditutup oleh kulup terus, ada smegma itu menumpuk di situ, beleknya lah itu kalau mata itu beleknya menutup itu bisa merangsang infeksi, kemudian jadi kanker dari penisnya, Hmm, gland penis. iya, iya, iya. Makasih Assalamualaikum Dokter. Pak John. Yuk. Assalamualaikum Pak Nah, Dokter. Pak Rusman Baik. silakan. Yuk. Ada beberapa pernah saya baca Pak Dokter, makan tomat rutin itu dapat mengurangi kanker prostat. Apa ilmiah itu Dokter? Terima Oh kasih iya. Dokter. Di tomat itu ada zat namanya linkopen. Jadi linkopen itu, jadi teori ini jadi masuknya kelompok ke bukan obat tapi Herbal. apa namanya Pak Prof? Kalau Herbal istilah itu kita kan, herbal. herbal yang apa? Suportif suplemen ya. Ya, jadi bagus linkopen. Linkopen bisa mencegah. Ada teman saya juga rajin itu jadi untuk mencegah tadi prostat ya linkopen. Bisa tomat itu. Tapi kan tidak 100% valid gitu kan. Kalau suplemen kan begitu cara kerjanya. Bisa iya bisa enggak gitu kan. Begitu Pak Rusman. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya. Baik. Oh, ini masih ada nyambung yang tentang obat penguat sphincter tadi nih. Heeh. Kan Pak Sam tadi dari Bu Fadlidar ya. Dok, Ya. apa obat penguat sphincter uretra ya? Ya, nanti kita cari dulu itu lawannya dari itu. Saya mesti cari lagi ini ya. Jadi itu kerja berbalik dari obat pelemah sphincter ada, penguat sphincter ada itu ya. Nanti saya cari dulu itu. Baik. Apakah masih ada pertanyaan? Oh, ini masih ada ya. Saya Pak Dokter. Pak Supirman ya. Pak Bus Enggak, Rizal. nih. Bus Iya, Rizal. maaf Pak Dokter, saya ini off cam ya. Ya. Pertanyaan saya dua Pak Dokter. Siapa yang Prostat bertanya ini, siapa? Bus Rizalnya ya Pak Dokter. Oh, Ya. harusnya Iya, reset dulu nggak ya. bisa, harus off cam ya. Nggak bisa dibuka ya. Ada Oke. sesuatu. Jadi belum bisa raise hand. Oh, gitu ya. Eh, Saya mau tanya Pak Dokter. Ya. eh, Apakah ada hubungan prostat dengan air urin berbusa atau misalkan urin berbau? Apa ada hubungannya itu? Kalau itu gejala-gejala sistitis itu Pak. Jadi berbusa itu kan mungkin ada nanah sebenarnya ya, atau Iya, berbau iya. itu infeksi. Jadi infeksi Infeksi. kandung kencing. Infeksi kandung kencing bisa berdiri sendiri, bisa juga ada batu di dalamnya. Ya, Oh iya, iya. ada batu kandung kencing. Sekarang udah gak jarang, dulu paling banyak. Saya di Karawang itu hampir tiap hari lah operasi batu kandung kencing. Jadi Iya, anak-anak, jadi kencingnya keruh ya, iya. bisa berbusa, bisa berbau itu. Jadi bukan prostat itu adalah Bukan prostat ya. sistitis. Nah tadi itu Iya. radang Ada kandung infeksi. kencing, infeksi Ya. kandung kencing ya. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya. Baik. Berikutnya ini ada Pak Supirman ya. Ya. Apa aktivitas atau makanan yang baik dan tidak baik untuk mengobati penyakit prostat? Oh, ini sudah penyakit ya, tentunya yang 3 tadi penyakit. Ya. Apa makanan yang baik dan tidak baik? Silakan, Dr. Yoni. Ya, tadi kan ada teori yang mengatakan salah satu penyebab prostat itu membesar itu kalau makan protein hewaninya terlalu tinggi. Jadi makanya yang paling baik itu kan udah diatur kita diet itu namanya diet seimbang, gizi seimbang antara karbohidrat, protein, lemak, itu harus seimbang. Jadi kalau tinggi di protein hewani itu bisa menyebabkan pembesaran prostatnya lebih cepat dari biasa gitu. Nah, kalau yang lain makanan yang lain ya makanan sehat lah udah ya Pak ya. Baik, Pak Supirman cukup. Ya, terima kasih.
Baiklah, ini ada lagi nih pertanyaan, ada yang baru sebenarnya nih dari Pak Dedi Nugraha. Oh, Pak Dedi, ya teman kita nih. Assalamualaikum Pak Dr. Joni. Ya. Apakah benar sering minum kopi yang mengandung ginseng atau makan daging kambing atau kecambah bisa meningkatkan jumlah sperma ditinjau dari segi ilmiah kedokteran? Terima kasih. Silakan dokter. Jadi obat-obat aprodisiak namanya kan, obat peningkat gairah itu mainnya bukan ke prostat itu mainnya kan ke peningkatan testosteron kan, Ya, hormon ya. hormon itu. Nah, kalau tadi apa tadi ginseng ya, ginseng. Kalau apa tadi pertanyaan? Jadi bukan ke prostat. Daging kambing. Daging, nah itu nggak ada, udah ada peneliti. Saya teman ahli gizi itu orang kadang-kadang jadi mitos daging kambing dengan daging sapi sama aja itu anunya tuh. Cuman biasanya makanya dilarang orang takut darah tinggi sekali tuh kalau makan daging kambing sate itu kan pakai kecap. Kecap itu natriumnya tinggi, itu yang bikin hipertensi. Ya. Kalau soal kambing bikin afrodisiak enggak. Jadi ahli gizi yang ngomong ke saya enggak ada itu, sama aja daging kambing, daging sapi sama anunya kondisinya. Cuma kalau di jari sate kan pakai kecap, kecap itu natrium tinggi, jadi itu bisa bikin darah tinggi. Itu Pak Dedi. Baik, Pak Dedi sudah cukup? Cukup Pak, terima kasih. Ya, berikutnya Ibu Memi ini ya. Masih hadir Ibu Memi? Halo? Terima kasih Pak. Boleh langsung tanyakan saja, ini kayaknya panjang nih sampai ke bawah. Langsung biar fokus. Iya, ini Assalamualaikum Dok, mau tanya. Suami saya itu sudah berobat prostat ya ke urologi berkali-kali. Ternyata setelah dipoto gitu, bukan prostatnya, tetapi kandung kemihnya yang tidak kerja, yang kurang peka. Jadi dia bisa menampung banyak tanpa merasakan mau pipis. Tapi sekali mau pipis tuh harus itu. Dan kadang-kadang juga mau pipis semu gitu ya. Cuman pipisnya juga ada hubungannya sama prostat juga, saya rasa agak lama gitu ya. Umurnya sudah 80. Terus kata dokter itu dites bolak-balik urologinya, oh ini kandung kemihnya kurang peka. Jadi prostatnya sebenarnya nggak apa-apa, kandung kemihnya kurang peka, jadi saya obatin sama ini aja ya. Nah, dikasihlah obat itu Uroton. Terus suami saya merasakan oke, kayaknya oke nih obat ini bekerja terus. Jadi dia udah takut lagi ke urologi. Jadi dia konsumsi Uroton. Urotonnya itu juga nggak ada di Indonesia kan. Jadinya belinya kebetulan Fatmawati jual gitu ya. Beli di Fatmawati dan itu mahal karena masih impor dari India. Dan itu udah cukup, udah setahun ya. Saya jadi khawatir gitu. Apa nggak apa-apa kayak gitu ya Dok? Baik. Nah, jadi itu model lain lagi dari penyakit, itu bisa dua ya, bisa namanya neurogenic bladder, itu saraf. Kalau neurogenik itu ada kelainan saraf di tulang belakang, neurogenik. Tapi bisa juga tadi karena penuaan juga tua. Otot kita tuh ada 3 lapis Bu untuk membuat kita kencing itu. Otot detrusor namanya itu untuk menggerakkan ya Prof ya. Nah itu memang otot itu terjadi kelemahan karena udah tua atau dulu pernah menahan kencing itu banyak jadi lemah itu bisa. Makanya kita jangan menahan kencing lebih dari 3 jam ya, karena udah terlalu penuh itu akhirnya tipis tuh ototnya, lemas tenaganya. Ya. Atau orang yang kelamaan dipasang kateter, lebih sebulan dipasang kateter juga nggak punya daya, tapi lama-lama bisa lagi. Jadi itu problem di otot kandung kencing. Kandung kencing itu terdiri atas otot 3 lapis ya, terutama otot yang tengah itu yang untuk memeres dia bisa kencing. Nah,
itu bisa saraf. Nah, makanya namanya neurogenic bladder, ada orang ya itu kadang-kadang harus dikateter terus atau dengan fisioterapi. Kalau udah ibu bosan makan obat, dengan fisioterapi dilatih. Bisa ya, Bladder Dok? training namanya itu kan ya. Iya, obat itu mahal, jarang sih uroton itu mahal untuk Iya, otot ini. Ya. Jadi kalau itu bisa dibantu dengan fisioterapi, Bu. Ya. fisioterapi bisa ya, Dok ya? Ya, jadi itu memang masalahnya ototnya itu, bukan karena prostat. Bener dia bilang. Ini kencing jadi Iya. sering dan susah itu bukan karena itu, otot untuk memerasnya itu gak kuat lagi. Kan kita bisa kencing itu diperas itu ya. Nah, Iya. itu bisa penyebabnya tadinya suka ditahan kencingnya, udah besar kandung kencingnya itu ya. Sampai Oh, gitu. yang tadi sampai 500 cc itu udah lemah itu. Normal tuh 300 cc itu udah harus kencing itu. Demikian, Bu. Iya. Iya, Bisa dokternya juga ditambahkan Pak urologinya Joni. juga. Ya. Dokter Helmi coba ini, coba Dokter Heri. Silakan, Dok. Silakan Dokter Heri. Satu Ibu Kurang jelas ya. dan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi salah satu adalah dengan latihan Kegel. Kegel itu adalah memperkuat dinding kandung kencing. Mungkin kalau dulu istilahnya senam seks ya buat perempuan, tapi buat laki-laki juga sangat berguna. Jadi sambil duduk-duduk kita ngaji pagi-pagi, dalam keadaan duduk kita mengkontraksikan seperti kita menahan kencing. Seperti kita pengen kebelet kencing, kemudian ditahan, lepaskan lagi. Kemudian ditahan, dilepaskan lagi agak 10 kali sehari, 10 kali siang, 10 kali sore. Mungkin makin sering dilatih, mungkin kandung kencingnya akan lebih kuat. Itu namanya latihan Kegel. Jadi saya kalau USG, kalau pasiennya prostatnya bagus, tapi dia sering kencing, kalau dilihat sisa urinnya masih banyak, nah kemungkinan kelemahan dari kandung kencingnya. Jadi saya anjurkan Kegel. Ya, jadi latihan Kegel namanya. Ya, itu Begitu tambahan sedikit. Makasih, Dok. Sama-sama. Terima kasih Prof. CA. Terima Assalamualaikum kasih, Dokter Heri. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi ada latihan Kegel tadi namanya ya. Kegel ya. Sudah cukup Ibu Memi ya? Iya, saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sebenarnya Buya Raflis mau bertanya juga, cuma dia tidak raise hand. Silakan Buya. Assalamualaikum Pak. Jadi senam Kegel itu penting sekali, senam Kegel. Assalamualaikum Pak Joni. Ya, silakan Pak Raflis. Aduh, kangen nih. Mungkin tampilan lain hari ini kayaknya ya. Apa kumisnya bisa hilang ya? Oh, kumis hilang ya. Udah tua nih, udah putih semua. Oke, baik Pak Joni. Mungkin yang saya tanyakan pertama, jadi kayaknya prostat itu memang batasannya tertentu harus sekian ya Pak, jadi tidak boleh membesar gitu ya. Ya. Penyebab pembesarnya itu apa Pak Joni? Itu pertama. Yang kedua, tadi Pak Joni sebutkan bahwa prostat itu penting memang untuk mengencerkan dari sperma dan setelahnya ya. Ya. Kemudian jadi memang nampaknya ini harus keluar secara rutin atau berkala gitu Pak Joni ya. Nah, kira-kira nanti keluarnya berkala itu orang-orang yang usia lansia seperti kita, kira-kira per minggunya itu berapa kali harus keluar? Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tahu di dalam agama kan disunahkan bagi laki-laki, itu mungkin bukan laki-laki ya, disunahkan bagi orang yang kencing itu harusnya duduk, karena duduk itu menyebabkan utuhnya keluar kencing tadi, urin tadi itu. Jadi mungkin tidak ada yang tersisa, tapi dengan berdiri kencing itu menyebabkan ada yang tersisa. Mungkin sisa itu mungkin yang menyebabkan pembesaran di dalam itu tadi prostat itu. Itu Pak, jadi barangkali pertanyaan saya. Makasih Pak Joni jawabannya. Baik, terima kasih. Silakan Dr. Joni. 3 pertanyaan ya. Yang pertama, apa yang bikin besar itu? Jadi secara alamiah itu memang karena penuaan, tapi prosedurnya alirannya itulah hormon testosteron, di dihidrotestosteron itu yang menyebabkan bertumbuh
selnya itu. Nah, yang kedua, jadi jangan salah pengertian, bukan karena kencing tertahan jadi prostat besar, bukan. Karena ada prostat, kencing jadi tertahan, kan? Nah, masalah posisi itu saya pernah dengar. Jadi mungkin seperti sinkron dengan cerita Dr. Heri, kalau kita duduk itu ada otot yang bekerja sehingga lebih memerasnya lebih bagus, membantu memeras detrusor. Jadi kencing lebih banyak, tapi bukan nggak ke prostat larinya. Jadi kalau kita kencing duduk, membantu untuk kencing akan lebih bisa lebih habis karena membantu memeras otot kandung kemih tadi. Jadi kencing duduk. Nah, yang ketiga tadi apa pertanyaan? Berapa kali? Jadi juga ini pendapat awam itu, biasa awam suka. Lu kalau jarang main nanti membatu tuh di dalam. Nggak ada itu yang membatu itu. Itu kan bahasa awam kita tuh. Ini udah jarang main nih, jarang nggak ada ini nanti membatu di dalam. Nggak ada. Badan kita tuh sudah mengatur sendiri. Kalau dia jarang dikeluarkan, jarang juga diproduksi, Pak. Jadi jauh bukan dia produksi terus gitu kan. Sperma diproduksi itu dengan umur makin tua sperma makin produksinya udah memang rendah. Sperma itu dimatangkan di vesika seminalis, kemudian cairannya itu yang semen itu untuk pelarutnya istilahnya untuk lancar. Kalau dia tidak dibutuhkan, tidak dikeluarkan, dia nggak ngasilin. Itu sudah ada otomatisasi di tubuh kita. Jadi itu pendapat awam aja. Kalau jarang dipakai itu nanti bisa membatu, bisa rusak. Nggak begitu Pak Raffles ya. Ya, itu kan sering kita dengar ya Pak Joni di masyarakat ya. Jadi minimal 2 atau 3 kali gitu bagi usia yang 50 ke atas. Kalau enggak itu tadi katanya bisa membatu itu. Nah, enggak ada. Tapi bahwa dianjurkan bahwa yang sehat itu 2 sampai 3 kali. Itu lain lagi, ada juga masalah. Kalau kita untuk laki, maaf nih ya, kita melakukan ejakulasi itu terjadi orgasmus, itu endorfin keluar, itu bagus untuk vaskular jantung dan pembuluh darah ya. Itu sudah dibuktikan endorfin. Jadi memang ada baiknya melakukan hubungan seks itu dengan ejakulasi atau orgasme, endorfin keluar. Serotonin, endorfin itu kan hormon-hormon kebahagiaan bahasanya itu kan. Nah, itu membuat lebih aliran darah lebih bagus. Tapi yang kalau nggak dipakai batu tuh nggak ada itu. Baik, cukup Buya Raffles. Cukup Pak Prof. Baik, terima kasih. Masih ada 2 pertanyaan nih di kolom chat dari Bapak M. Syarif. Apakah sholat subuh sering menetes dengan sekitar apa? Dengan lingkaran 2 cm ya? Apa nih lingkarannya? Apa jaraknya apa nih ya? Airnya Pak, airnya. Televisi ada. Pak Syarif masih ada? Ada Pak. Apa maksudnya? Silakan. Airnya Pak, air kencing itu sudah menetes di situ, di celana itu. Oh, sesudah kencing ya, sesudah kencing. Pas sudah wudhu laki-laki kadang-kadang masih ada yang menetes yang gitu. Ya. Silakan Dr. Joni. Ya, jadi itu memang udah tadi masalah sphincter juga itu kan udah nggak kuat. Jadi itu penyakit orang tua kan, kencing susah, berhentinya juga susah, netes habis netes. Jadi kita memang agak teliti aja. Saya pun ngalamin gitu Pak. Ya celana itu saya tahu kok bau nih pesing ini. Jadi ada dia menetes sisa itu kan. Nah, jadi memang agak sabar dikit, cuci sampai dia benar-benar itu masalah sphincter tadi, masalah klepnya tuh udah agak dol sedikit itu Pak. Saya pun udah ngalamin gitu Pak, udah alamiah itu. Bukan mungkin juga Dr. Joni pengaruh panjangnya uretra ada? Ya. Ya kan tidak semua keluar kan, masih ada sisanya di uretra itu. Makanya dipijit-pijit lah bisa. Caranya gini, jadi saya ini ilmiah. Sama seperti orang yang struktur saya ngajarin, kencing itu jangan dibiarkan itu mau terakhir itu dipegang dulu, ditutup dia, habis itu lepas. Nah itu dia terbuang tuh semua. Nah kalau saya begitu, masih ada sisa dari sambil ngeden nanti. Jadi masih ada di buli-buli di kantong kencing itu. Jadi ditahan sebentar, ditahan dia, habis itu dilepas, dia buang.
untuk buka keran berarti Pak Joni. Itulah itu dia buka keran. Kencingnya Ya, ini lancar Pak Joni, kencing saya Hah? lancar, tapi kok sering netes nggak tahu, lancar kencingnya tiap pagi itu, tapi kok sering netes. ada sisanya itu. Ada sisanya. Coba kita tanya Dokter Heri, mungkin punya pengalaman lain, ada nggak itu? Ini ada kaitan nggak dengan Kegel tadi ini? Halo Dokter Heri, masih hadir? Ada itu. Sesudah kencing, Masih mute, Dokter Heri. Masih mute ya. Oh iya, jadi memang buat di atas 60 ya, apalagi saya di atas 70 sama Pak Joni ya. Saya salah satu usaha saya untuk jangan terjadi pipis waktu sholat, yang pasti membatalkan sholat adalah jangan pipis waktu wudhu. Jadi kalau mau pipis setengah jam sebelumnya, saya pipis dulu, kemudian di antara celana sama kemaluan saya taruh tisu. Iya, tisu ya betul ya. Sehingga kalau dia keluar, jatuhnya ke tisu, celana kita tidak kena pipis. Dan waktu mau sholat, kita tinggal bersih-bersih saja, istinja. Kemudian kita sholat, insya Allah tidak keluar lagi dia. Karena kita udah pipis lama sebelum kita berwudhu. Jadi itu salah satu solusi yang saya lakukan dan alhamdulillah tidak keluar waktu sholat. Gitu Pak. Karena memang ya salah satu juga Kegel dilakukan bisa untuk membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cuma ada juga saya pernah dengar dari Ustadz, katanya sesudah kencing, kemudian disuruh batuk-batuk gitu 3 kali. Iya betul. Diurut katanya begitu ya, diurut dan batuk-batuk. Kemudian sisa bisa keluar. Iya. Jadi bagaimanapun kalau kita orang tua nih Pak, dari Pak Sarip ya, Pak, memang ada sisa kencing itu. Setelah kita udah kencing puas pun ada sisa di dalam. Nah, dia kadang ngalir lagi atau batuk dia keluar ya. Kalau saya memang itu dipencet itu tadi, habis itu ngeden kita, habis. Betul. Itu udah pengalaman kita lah, umur di atas 60 udah kayak gitu. Saya 70 udah kayak gitu. Saya baru 67 Pak. Nah ini udah 72 nih, sama dengan Dokter Heri itu. Ya, baik. Sepertinya ada lagi pertanyaan dari Ibu Ruli nih kayaknya. Bagaimana dengan pengaruh pepaya, buah pepaya terhadap prostat? Silakan Dokter Joni, ini ada hubungan dengan herbal gimana nih? Saya nggak tahu persis, mungkin linkopen juga itu. Tapi yang saya tahu dulu ada lagi orang tuh daun salam, ya, daun salam katanya di ini. Tapi itulah herbal ini kita pepayanya kan penelitiannya nggak lengkap, kemudian juga, nah kalau kumis kucing itu sebenarnya diuretik, membuat kencing banyak. Jadi kalau ada sumbatan sama juga repot gitu kan. Dulu suka tuh kalau orang prostat suruh minum kumis kucing, ya tambah sengsara. Kumis kucing itu sama dengan obat diuretik Pak. Kalau pepaya tadi kemungkinannya sama dengan tomat, itu linkopen Pak dalamnya. Oh ya, ya terima kasih Dok. Ya. Baik, terima kasih Bu Ruli. Ini barangkali yang terakhir, ini pertanyaan tambahan dari Ibu Memi tadi ya. Nah, apakah neurobion bisa menggantikan uroton katanya untuk kasus suaminya tadi? Neurobion B kompleks ya. Secara umum kan neurobion itu untuk meningkatkan fungsi saraf. Tapi ini kan bukan hanya saraf, itu otot masalahnya. Kalau neurobion itu ke saraf Bu ya, memperbaiki fungsi antaran saraf. Kalau yang Bapak itu penyakit orang itu yang kantong kencing itu otot yang lemah untuk berkontraksi, tapi bisa aja dicoba. Jadi bukan sarafnya, kan ada saraf, ada otot sendiri, otot bergerak. Saraf itu yang memerintahkan kabelnya itu. Nah, kalau saraf, antaran saraf diperbaiki pakai neurobion, betul ya, itu memperbaiki antaran listrik di situ. Tapi ini sekarang tiba di ototnya itu sendiri sudah diperintahkan menciut, dia nggak kuat menciutnya, itu lemah gitu. Gitu ya. Baik. Terima kasih Dok. Cukup. Sepertinya sudah lewat jam 7. Ya, udah jam 7 Pak. Yang kali terakhir ya, Buya Rizal belum bertanya, biasanya bertanya juga. Silakan Buya. Makasih Prof. Sebenarnya pertanyaan saya tadi sudah diwakili teman. Saya pernah dengar dulu orang prostat itu entah itu mitos, entah itu fakta. Yang punya istri lebih dari satu besar kemungkinan kena prostat. Nggak tahu itu apa fakta apa mitos itu.
Tapi dia tanya tadi kan, mungkin jatuhnya memang betul-betul fakta ya, Pak Dokter ya. Jadi itu pada dengar dulu. Baik, itu aja Pak Dokter. Jadi makasih banyak. Ada lagi ya, Prof? Kita tutup ya. Sepertinya udah habis ya pertanyaannya. Oke. Bu Nel, kita tutup ya Bu Nel ya. Ya, baik Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Ya, memang karena kita di Zuma Lesani ini usia tua, jadi Bu Nel mencarikan materi-materi yang cocok dengan kita yang sudah berusia lanjut. Ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Dr. Joni sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya dan bernilai ibadah, penting nilai ibadahnya. Nah, kesehatan itu juga bagian persyaratan kita dalam ibadah. Ya. Kalau kita nggak sehat, tentu beribadah juga terganggu. Nah, kalau kita sehat juga ibadah kita lancar. Jadi mudah-mudahan semua yang disampaikan Pak Dr. Joni bernilai ibadah. Dan kami ucapkan banyak terima kasih Pak Dr. Joni ya. Ya, Nah, sama-sama Pak Joni, Ustadz. Ya. kamu kesibukannya, Pak pagi ini baru pulang dari Jawa. Iya, Tapi luar biasa nih Pak Joni. mudah-mudahan nanti di lain waktu ada materi baru lagi yang lain. Materi lain ya Pak Joni ya. Allah, insya Allah. Terima kasih Pak Dr. Joni ya. Ya, Semoga bisa. bermanfaat. Dan kami hanya bisa memberikan penghargaan. Mudah-mudahan semua yang kita sampaikan ini sekali lagi bermanfaat. Terima kasih Pak Dr. Joni ya. Ya. Berikutnya kita ucapkan pada Prof. Cia yang selalu setia menemani kita dalam acara tematik pagi setiap Sabtu. Mudah-mudahan Prof selalu sehat dan selalu Amin. membantu kita dalam tematik. Terima kasih Prof ya. Ya, sama-sama Bu ya. Oke, dan berikutnya kepada Bu Ya, ya, ya. Nurhayati Damiri yang telah membacakan surat Yunus tadi ayat 59. Semoga yang membaca mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan Amin, kita mendengar amin. semuanya juga diberikan Terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak Nurhayati Damiri. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi acara kita dan saya kembalikan kepada Prof. Cia. Silakan Prof. Cia. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, acara kita sudah selesai. Mudah-mudahan tadi disebut nilai ibadah dan ada amal untuk kehidupan kita, Amin, terutama amin. untuk lansia. Mari kita tutup dengan membaca doa Subhanakallahumma majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih Pak. Terima